Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Kode Awan. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan lagi perjalanan belajar cognitive programming. Masih dengan platform yang sama, yakni LeetCode dengan study plan LeetCode 75 atau Blind 75. Oke, sekarang video sebelumnya kita sudah masuk ke masalah asteroid collision maksud saya. Sekarang kita akan masuk ke masalah yang berjudul decode string. Apa banyak bahasa sih, kita langsung saja ke problemnya. Oke, di sini saya akan bacakan dulu soalnya. Nah, jadi di sini kita diberikan encoded string dan kita sudah mengembalikan nilai decoded stringnya. Oke. Oke, bila kalian yang belum ketemu soal ini, bisa coba diselesaikan dulu secara mandiri. Setelah itu mungkin bisa pause video ini, kemudian lanjut dan ikuti penjelasan solusi dari masalah ini. Oke, langsung saja ya. Jadi sini kita diberikan encoding rule itu peraturan encoding itu ada k angka, kemudian apa yang di encode seperti itu. Nah, nanti yang di dalam encoded string ini akan di repeat atau diulang sebanyak k times atau sebanyak k kali ya. Nah, k ini sudah pasti positif integer. Dan di sini bisa kita lihat ya bahwa dia itu juga bisa dalam kurung itu bisa 2 ya. Bracket ini, square bracket maksud saya. Nah, kemudian kita langsung saja ke test case-nya. Misalkan di sini ada string S yang berisi nilai 3 dalam square bracket A dalamnya. Itu artinya 3 dikali A ini. Jadi A akan dibuat di awal sebanyak 3 kali. Kemudian belakangnya itu ada 2 BC. Jadi BC ini di repeat sebanyak 2 kali. Ya, ini BC BC. Jadi tinggal disambung jadi AA BC BC. Nah, juga ada di example keduanya ini dia ada di dalamnya ya. Ada square bracket di dalam square bracket. Kemudian di sini misalkan 3. Nah, di sini tuh kita akan mencari kita akan encoded string atau decode string yang ada di dalam terlebih dahulu atau yang ini ya. Jadi 2 kali C, yakni CC. Jadi di dalam 3 2 A2C ini setelah kita cariin dalam itu menjadi 3 ACC. Seperti ini ya jadinya. Jadi setelah kita selesai yang di tengah atau 2C sebelumnya ya. 2C ini menjadi CC dan ini akan disambung dengan ini jadi ACC. Jadi tinggal 3 dikali dengan ACC. Maka itu merupakan answer-nya. Oke. Harap kalian mengerti. Jadi menjadi ACC, ACC, ACC. Oke, sebelum kita lanjut ke kodenya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih approach atau langkah-langkah dari penyelesaian problem berikut. Sebenarnya dia agak simpel dan juga tricky sih sebenarnya, menggunakan sama seperti subtopiknya ya, sudah dikasih tahu di sini. Hintnya itu menggunakan data structure stack. Ya, mungkin di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Stack itu seperti gelas yang berprinsip first in last out gitu ya. Jadi kita hanya bisa mengakses data yang terakhir kita masukkan ke dalam stack. Oke, di sini bagaimana sih tahapan penyelesaian masalah ini? Oke. Jadi di sini kita akan membuat satu stack yang dalamnya itu berisi array karakter. Nah, array karakter itu kita akan masukkan semua elemen kecuali bracket tutup ini. Kenapa seperti itu? Karena kita akan mencari nilai yang paling tengah ya. Misalkan kita tulis saja, misalkan S itu nilainya seperti test case yang kedua 3, kemudian A2, kemudian C, kemudian
Oke, seperti ini ya. S-nya itu string seperti ini. Nah, jadi kita akan membuat suatu stack yang bernama st mungkin yang bertipe char di dalamnya. Jadi kita akan melakukan loop ke string s ini pertama. Nah, kemudian sini kita akan isikan kondisi pertama ya, bahwa misalkan kita akan cek apakah dia itu bukan merupakan square tutup. Nah, jika bukan, maka kita akan mengepush semua elemennya ke stack st ini. Nah, kenapa begitu? Karena di sini kita akan mencari square bracket yang paling tengah. Jadi untuk mencari square bracket yang paling tengah, kita harus mengetrack di mana sih tutup bracket yang pertama ada. Seperti itu. Ini kan square bracket terbuka. Jadi ini tidak bisa kita hitung terlebih dahulu. Kita harus cari dalam sampai kita ketemu ini. Nah, setelah kita ketemu ini, kita akan ambil string yang di dalam bracket yang sudah di C ini, tutup bracket ini ya, ini yang C ya. Kita akan ambil ini C. Dan juga kita akan ambil angka atau char angka ya, char yang is digit yang berada di sebelum ini, sebelum bracket buka yang di tengah ya, di bracket yang tertengah. Jadi kita dapat C, kita ambil, dan juga 2 kita ambil. Nah, setelah kita ambil itu, setelah kita ambil 2 dan juga karakter C ini, kita akan mengepush dia ya. Jadi kita akan pop dan kita akan ambil ke variabel sementara atau temp yang nantinya kita akan push kembali ke stack ini. Nah, kenapa seperti itu? Karena nantinya stack ini saya akan gunakan juga untuk menampung jawabannya, seperti itu ya. Jadi setelah kita cek yang ini, jadi stack yang sebelumnya bernilai, misalkan stacknya itu sebelumnya bernilai ada 2, kemudian bracket buka ya, ada nilai bracket buka, kemudian ada nilai C, seperti itu. Kita akan ganti ini, kita akan masukkan jawaban dari arti dari semua ini ya, arti dari 2 tutup bracket kemudian C, itu artinya kan 2 kali C, seperti itu ya. Artinya di sini saya akan hapus ini, saya akan pop ini setelah pada saat kita mengambil ini, dan kita akan ganti dia nilainya menjadi 2 maksud saya menjadi C kemudian C atau yang benar ya. Nah, setelah kita dapat yang benar ini, kita akan cek yang lain. Ya, ini kita akan cek tutup bracket yang kedua. Seperti lihat ya. Jika kita dapat tutup bracket lagi, maka kita akan cek elemen yang ada di dalamnya. Ya, ini C ya. Jadi di sini ada A, sebelumnya ini akan ada A. Nah, pada saat kita mengetahui tutup bracket yang ini, kita akan mengetahui nilai dari sebelum nilai angka di sebelum tutup bracket ini adalah ACC. Nah, setelah kita dapatkan ACC itu, kita masukkan lagi ke variabel sementara, mungkin bernama temp nanti. String temp. Nah, kemudian kita akan cari num-nya yang ada di sebelum pasangan dari tutup bracket ini. Nah, itulah alasan kita menggunakan data struktur stack. Jadi, bila kalian menemukan masalah yang berhubungan dengan berpasangan seperti itu, atau memang kita harus mencari pasangan dari yang paling di dalam seperti itu ya, kita stack mungkin merupakan salah satu data struktur yang patut dipakai ya, karena dia itu sangat cepat dan juga memudahkan kita dalam tipe soal yang seperti ini. Nah, setelah itu misalnya kita dapat ACC ini, kita akan ambil ACC ini, kemudian kita akan kalikan 3 dan kita akan masukkan lagi ke temp. Jadi nilai di dalam masukkan lagi ke dalam stack maksudnya. Nah, jadi nilai di dalam stack setelah kita kalikan 3 ini, ACC, kemudian sini ada ACC dan ACC seperti itu sampai 3 kali. Nah, dan nantinya itu kita akan reverse atau kita akan balik nilainya ya, karena stack itu hanya bisa diambil dari nilai yang paling atas saja atau nilai yang di top.
Seperti itu. Oke, bila belum mengerti silahkan tanya di kolom komentar. Oke, kita langsung saja ke kodenya ya. Nah, jadi di sini saya akan membuat stack yang bernama dengan stack bertipe data char yang bernama st ya, best practice stack st. Kita akan melakukan perulangan otomatis saja char c yang di string s. Kita bisa melakukan perulangan seperti ini ya. Artinya sama saja. Harap cara ini samakan dengan nilai tipe data yang ada di index. Ini kan string. Dalam itu string itu terkumpul dari char seperti itu ya. Makanya saya akan ambil charnya. Oke, di sini masih ingat dengan perulangan pertama. Nah, kita akan cek apakah dia itu bukan bernilai tutup bracket seperti itu. Sorry. Kita akan cek apakah dia bukan bernilai tutup bracket. Ini if c itu tidak bernilai tutup bracket atau dia belum menutup atau kita belum menemukan square bracket yang terdalam ya, maka kita akan push saja, push c-nya di sini. Kemudian else bila dia bernilai tutup bracket artinya ya, kita akan membuat variabel sementara yang bernama temp, mungkin isinya itu kosong, kita inisialisasikan. Nah, kemudian kita cari nilai nilai yang ada di stack di top ya, yang kita sudah masukkan sebelumnya ya. Kan kita menemukan ini, kita menemukan tutup ini misalkan, mungkin tutup yang ini ya, mungkin tutup yang ini. Misalkan saya tulis ulang saja 3A2 seperti ini, C kemudian seperti ini. Oke, misalkan kita menemukan nilai yang ini, otomatis yang ada di stack top atau stack yang paling atas yang terakhir kita masukkan itu adalah nilai C. Benar kan? Jadi yang kita lakukan di sini, while stack di top itu nilainya bukan bracket terbuka. Nah, aku jelaskan lagi. Jika nilainya itu bukan ini atau bukan pasangan dari tutup ya yang kita temukan ya, maka kita akan tambahkan ke temp, yakni yang C-nya. Jadi kita akan cek sebelum ini yakni C, apakah dia ini nilainya. Jika bukan, kita akan masukkan ke string temp-nya. Seperti itu ya. Jika menemukan ini kan artinya dia hanya sampai segitu saja encoded decode stringnya. Jadi kita akan selesai dalam perulangan while-nya seperti itu. Para kalian mengerti. Kemudian temp kita akan tambahkan di sini dengan string stack di top-nya. Jangan lupa kita pop seperti yang saya bilang tadi ya. Kita ambil nilainya yang sebelum nilai alfabet sebelumnya, kemudian kita pop. Oke. Nah, kemudian di sini karena dia urutannya terbalik ya, kita temp seperti ini ya. Maka di sini kita akan reverse dari string temp. Kenapa seperti itu? Nah, karena kita mencari nilai dari sini, dari belakang ya, dari C. Misalkan di sini ada A, dia yang di temp itu akan CA seperti itu kan. Padahal itu salah. Seharusnya kan nilainya AC sebenarnya, AC, tapi kita cari dari belakang jadi CA seperti itu. Maka kita harus mereverse string temp ini. Seperti itu ya. Boleh mereverse, yakni reverse temp begin, iteratornya temp end. Boleh mereverse seperti ini. Dan kita boleh juga sebenarnya, nah nanti saya akan jelaskan ya, ada cara lain selain mereverse yang mungkin susah dimengerti tapi sebenarnya itu lebih cepat dan lebih efisien ya. Nah, setelah kita dapatkan itu, jadi kan seharusnya top stack di top kita itu bernilai ini ya, square bracket buka ya. Karena sisanya itu
kita while sampai dia itu kan, sampai dia nilainya itu, dia buka nilainya itu. Maka di sini stacknya kita pop. Nah, pop ini kan menghilangkan nilai. Yang saya maksud hilangkan nilai itu yang mana? Ya ini yang ini ya. Karena kita telah mengambil semua nilai elemen dalamnya, ini C-nya. Jadi kita jangan lupa untuk mengepop square bracket yang sebelah kiri atau pasangan dari yang ini. Seperti itu. Kemudian kita akan membuat variabel sementara yang kedua yang saya bilang tadi, yang bernama 6 mungkin untuk menyimpan berapa sih angka yang ada di square bracket ini. Nah, sini kan kita akan cek 2 ini. Nah, bisa kita lihat di soal juga ya, bahwa dia tuh K itu mungkin lebih dari 30 seperti ini. Jadi dia mungkin seperti ini ya, mungkin stringnya. String S-nya itu mungkin seperti ini. 100, kemudian dalamnya itu A, B, C seperti itu ya. Jadi bila kita cek hanya 1 digit, dia akan ngecek 0 ya. Tidak mungkin dong dia 0. Ini itu maksudnya 100 kali ABC seperti itu. Jadi di sini kita akan gunakan kondisi while stacknya itu tidak kosong ya. Kita akan cek dulu juga. Jika stacknya tidak kosong dan stack di top itu is digit, kita is digit itu artinya dia tuh bernilai char-nya itu bernilai integer ya, bisa dijadikan integer. Misalkan integer 1 dengan char 1 itu berbeda ya. Jadi kita bisa cek apakah dia nilainya itu bukan huruf nomor maksud saya ya. Nah, jika dia nilainya seperti itu, sama kita akan tambahkan juga ke 6 ini. Ini kita tambahkan nilai stack topnya. Kemudian jangan lupa kita pop karena sudah dimasukkan ke 6. Nah, di sini jangan lupa kita reverse karena yang seperti tadi ya, kita ambil tuh dari kiri atau dari stack yang terakhir kita masukkan ya. Misalkan di sini 12 nilai nomornya, kita tuh ambil dari 2 kemudian 1. Tidak mungkin dong nilai 12 ini itu 21. Tidak mungkin kan? Maka di sini kita memerlukan untuk reverse. Reverse 6 begin kemudian n ya. Oke, sini kita akan menggunakan salah satu fungsi di C++, yakni stoi atau string to integer. Nah, kita akan masukkan ini jadikan integer k. Oke, dia ini masih bernilai string di sini ya, 6 ini. Jadi di sini kita akan ubah menjadi integer dengan cara stoi atau string to integer. Masukkan stringnya ini 6. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan hal yang tadi saya sebutkan. Ini mengganti misalkan dari 2 buka kurung C menjadi C. Seperti itu ya, karena 2 tutup buka kurung C itu artinya 2 dikali C. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan while k decrement. Bila kalian bertanya, apakah bisa melakukan while seperti ini? Bisa. Jadi k-nya itu akan terus decrement hingga nilainya 0. Dan jika k-nya itu sudah nilai 0, dia akan selesai perulangan while-nya. Jadi sama saja ya. Nah, itu di sini saya akan menggunakan for loop untuk mengelup setiap temnya, string temnya sini. Oke, sudah kalian mengerti. 0 itu kurang dari panjang dari tem ya, size dari temnya. Kemudian i jangan lupa kita increment. Mungkin saya buat satu line saja. Di sini saya akan push char di tem. Oke, mungkin supaya lebih rapi saya akan seperti ini. Char di tem saya akan push. Oke, karena di sini sudah kita pop semua.
Kita akan push yang memang benar-benar hasilnya seperti itu ya. Oke, setelah ini sudah selesai nih untuk perulangan yang for utama sudah selesai. Di sini gambaran dari stack kita setelah di tahap ini, yakni seperti ini. Seperti gambarannya itu untuk example yang kedua ya. Ini kan ACC, ACC, ACC. Nah, gambaran stack kita itu memang terurut ya. Namun kita tidak bisa mengakses nilainya dari depan. Kita harus dari belakang ya. Dari C. Jadinya nilainya itu ACC, ACC dan seterusnya. Seperti ya. Namun karena kita hanya bisa mengakses nilai stack itu dari nilai paling atasnya atau topnya itu, jadi kita harus mereverse. Kita harus membuat lagi satu ya, string, mungkin namanya answer. Oke, nah itu seperti ini. Nah kemudian sini saya akan melakukan for loop. Kenapa for loop? Sorry. Karena kita menghabiskan stack ya. Sorry, maaf. Kita akan cek stack itu apakah dia belum kosong seperti biasa ya. Kita akan melakukan while stack itu belum empty atau belum kosong. Kita akan tambahkan nilai stack di topnya seperti ini. Kemudian stacknya jangan lupa kita pop. Oke. Karena saya bilang tadi, di sini nilai dari answernya itu akan terbalik ya. Karena kita memasukkan nilainya itu dari atas. C, kemudian C ini variabel answernya. Akan dia berisi nilai C, kemudian masuk lagi C, A, CCA seperti ini. Nah, CCA itu kan bukan jawaban yang tepat ya. Jadi kita perlu apa lagi? Ya benar, kita perlu mereverse-nya lagi. Ini kita reverse answer-nya. Oke, setelah kita reverse, tinggal return nilai dari answer. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti. Caranya cukup simpel, namun sangat tricky karena sini ada banyak kondisi ya, dan juga banyak perulangan dan menggunakan stack. Oke, kita langsung saja run. Oke, di sini accepted ya. Nah, kita submit. Oke, bisa kita lihat kita bits 100% ya dari C++. Ini memang caranya itu runtime itu sangat cepat, dan untuk big O notation itu untuk time complexity-nya itu big O of n, karena kita mengecek setiap elemennya dari stack, kemudian dan space complexity-nya juga sama, big O of n. Nah, untuk yang tadi saya bilang, bagaimana sih cara agar tidak perlu mereverse seperti ini? Nah, caranya itu seperti ini. Setiap kita akan ada yang kita reverse seperti ini, kita bisa reverse secara manual pada saat memasukkan elemennya. Caranya seperti apa? Num sama dengan sttop tambah num. Nah, ini tuh artinya sttop ini akan dimasukkan di awal, kemudian dilanjutkan dengan num yang sebelumnya. Jadi secara otomatis dia seperti mereverse. Kita masukkan nilainya itu secara reverse, gitu ya. Langsung dia otomatis. Kita coba saja. Stop plus temp. Kemudian di sini juga sama ya. Answer itu sama dengan sttop tambah answer. Jadi ibaratnya ini seperti perulangan secara otomatis, reverse secara otomatis ya pada saat mengisi nilainya. Oke, coba kita run dengan kode yang sudah diubah. Oke, accepted ya tetap ya. Dan kita submit. Oh, kenapa dia lebih lambat? Oke, mungkin ada kesalahan. Coba kita ulang. Oke, seharusnya dia sama secepatnya keduanya, tapi jika datanya itu banyak, di sini kita lihat ya, hanya 30 ya datanya. Makanya dapat 0 second keduanya, 0 milisecond.
Mungkin jika kemungkinan itu banyak, dia akan sangat berpengaruh. Jadi dengan tidak menggunakan reverse itu mungkin runtime-nya akan jauh lebih cepat seperti itu ya. Oke, sekian video kali ini. Jika ada tanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati menjawab. Oke. Jangan lupa di like, komen, juga subscribe channel ini ya. Karena saya akan terus update penjelasan problem lead code dan juga competitive programming lainnya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih.